Seorang wanita main ke rumah sang pacar, bahkan mereka akan segera menikah. Namun ternyata di sana ada kakak ipar yang diam-diam naksir, berujung permasalahan hukum karena ternyata di dalamnya ada unsur kriminal. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kediri, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Desi Ratnasari berusia 19 tahun tinggal di Kediri, Jawa Timur. Tinggal bersama keluarganya. Desi sendiri lulusan SMA. Pasca lulus SMA memutuskan bekerja untuk membantu orang tua. Desi memang tak berencana untuk kuliah, mengingat keuangan keluarganya keluarga pas-pasan. Melamar-lamar pekerjaan hingga akhirnya Desi pun diterima kerja di PT Bisi Internasional di Kediri, bekerja di bagian bidang produksi pertanian. Desi dikenal sebagai orang yang ramah, punya banyak teman, tak pernah bermasalah, bahkan Desi pun disebutkan easy going. Setahun sebelum kejadian, Desi sendiri sudah punya pacar bernama Andri Hermawan yang rumahnya tak jauh dari rumah Desi. Bahkan antara Desi dengan Andi pun sudah serius pacaran. Keluarga sudah mengenal satu sama lain dan mereka berdua pun sering main ke rumah masing-masing. Desi yang punya banyak teman dan sibuk dalam bekerja, Desi biasa nginap di rumah temannya, bahkan sebaliknya, temannya pun sering nginap di rumah Desi. Ternyata menurut keluarga antara Desi dengan Andi pun akan segera menikah usai Lebaran 2024. Namun ternyata ada sesuatu yang terjadi hingga membuat keluarga pun sedih dan merasa kehilangan Desi. Tepatnya di hari Sabtu 24 Februari 2024, Desi pun main seperti biasa, bahkan saat itu Desi tak pulang. Keluarga mengira Desi menginap di rumah temannya karena seperti biasa sebelum dirinya pergi kerja, agar lebih dekat ke tempat kerja, Desi pun menginap di rumah temannya. Namun tanpa sepengetahuan keluarga Desi, ternyata Desi sedang di rumah Andi, sang calon suami. Namun semua ketahuan dan terbongkar saat paman dari Andi, Iwan, ke rumah sebelah. Saat itu paman dari Andi pun ikut ke kamar mandi. Namun dirinya kaget menemukan Desi tergeletak di kamar mandi, membuat Iwan pun berteriak meminta tolong pada istrinya. Tak lama bahkan Iwan pun mengabari tetangga. Di sana juga ada Nopan Susilo, kakak ipar dari Andi yang rumahnya tak jauh dari rumah Andi. Semua buru-buru membawa Desi ke rumah sakit, namun ternyata di rumah sakit dokter mengungkapkan kalau Desi sudah tak bernyawa. Bahkan saat itu pihak rumah sakit merasa ada keanehan hingga akhirnya menelepon polisi. Polisi pun datang, di awal sempat mencurigai pacar dari Desi yaitu Andi. Namun setelah diselidiki, Andi tengah memancing dengan sang ayah dari pagi tak ada di rumah. Dari keterangan Andi, dirinya memancing dengan sang ayah, sempat pamit kepada Desi saat itu. Namun Desi memilih dirinya tidur di kamar Andi karena siangnya akan pergi kerja. Semua mengira Desi terpeleset di kamar mandi. Namun keluarga Desi yang diberitahu tak terima dan meminta polisi melakukan otopsi. Keluarga Desi merasa yakin ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Jasad Desi pun akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi untuk diotopsi. Benar saja hasil otopsi menyebutkan kalau Desi berpulang karena ada luka yang disebabkan oleh benda tumpul. Bahkan Desi sendiri mendapatkan memar di kepala, di dalamnya ada cairan yang menumpuk menyebabkan Desi berpulang. Setelah diselidiki dengan teliti, pihak kepolisian interogasi semua keluarga Andi dan keluarga Desi, hingga akhirnya pihak kepolisian pun mengetahui siapa pelakunya. Curiga kepada Nopan, kakak ipar dari Andi, apalagi menurut para tetangga ada gosip yang menyebutkan, apalagi ada tetangga yang melihat kalau ternyata Andi dengan Desi sempat berantem. Bahkan juga ada yang menyebutkan kalau Nopan memang udah lama menyukai Desi. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun interogasi Nopan dan meminta keterangan. Di awal Nopan membantah, hingga akhirnya karena ada barang bukti, Nopan pun mengakui kalau dirinya tak sengaja menghabisi Desi, calon adik iparnya. Menurut Nopan saat itu dirinya bertemu dengan Desi yang akan keluar. Namun karena kaget, Desi pun sempat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Nopan. Libut di luar rumah hingga akhirnya masuk lagi ke dalam rumah, mereka pun berkelahi. Karena kesal kepada Desi yang mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya, Nopan langsung mencekik dan membenturkan kepala Desi hingga akhirnya tak bernyawa. Desi mencoba melawan, namun saat itu Desi tak bisa apa-apa. Panik melihat Desi sudah tak bernyawa, Nopan pun membawa Desi ke kamar mandi dan membuat seolah-olah Desi terjatuh. Namun pihak kepolisian tak percaya. Setelah diselidiki lagi ternyata Desi sendiri marah kepada Nopan karena Nopan mengintip dirinya. Takut diberitahukan kepada orang rumah lainnya, Nopan lebih memilih menghabisi Desi. Nopan pun diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Sementara keluarga Desi tak terima hukuman itu terlalu ringan. Bukan hanya itu, Andi juga tak menyangka kalau pelakunya kakak iparnya sendiri, suami dari sang kakak.
Kakak dari Andi yang kecewa kepada Nopan pun lebih memilih menceraikan Nopan. Dari permasalahan ini Andi kehilangan sang calon istri. Andi pun meminta maaf kepada keluarga Desi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.